Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Abdillah Hafiz. Saya adalah mahasiswa Telkom University jurusan Informatika dengan NIM 1030123000369 dari kelas IF 47 gabungan 02. Nah, di sini sekarang saya akan mempresentasikan tugas manajemen proyek, yaitu adalah membuat infografis. Yang dimana judul dari infografis ini adalah manajemen proyek TK. Di dalam infografis ini saya memiliki beberapa topik, yaitu adalah apa itu manajemen proyek TK, operasional versus proyek, lalu ada jenis organisasi proyek, ada proses manajemen proyek, sertifikasi dan tools tentunya. Oke, kita mulai dari yang pertama, apa itu manajemen proyek TIK? Di sini tertulis bahwa manajemen proyek TIK adalah proses untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola proyek-proyek di bidang teknologi agar mencapai tujuan spesifik dalam batasan waktu, anggaran, dan ruang lingkup yang telah ditentukan. Nah, dari penjelasan berikut kita bisa tahu bahwa dari judulnya saja di sini sudah proyek TIK ya, berarti si proyeknya ini itu pasti related dengan namanya teknologi. Lalu karena project berarti pasti ada namanya batasan waktu. Selain batasan waktu juga kita ada anggaran dan ada ruang lingkup. Maksudnya ruang lingkup apa? Ruang lingkup itu kayak scope-nya gitu. Jadi misalnya kan ini project TIK ya. Project TIK misalnya teknologinya apa gitu. Misalnya kita mau buat aplikasi mobile. Nah, berarti ruang lingkup kita tuh di aplikasi mobile itu aja. Nanti ada bisnisnya tuh kayak gimana. Nah, di situ nanti ada scope-scope-nya yang membatasi hal tersebut. Nah, itu yang disebut dengan apa itu manajemen project TIK. Lalu next di sini ada operasional versus proyek. Nah, dari penjelasannya di sini adalah sebuah proyek adalah usaha sementara yang memiliki titik awal dan akhir yang jelas untuk menciptakan produk atau hasil yang unik dengan sumber daya terbatas. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa proyek itu hanya sementara. Jadi ada mulainya, ada akhirnya gitu. Dan sumber dayanya juga nggak kayak kita punya banyak hal nih kita pakai aja sebenarnya, enggak, sumber dayanya itu terbatas. Kayak tadi kan di apa itu manajemen proyek TIK kan di sini ada batasan waktu, anggaran. Nah, proyek itu kayak gitu. Jadi emang ada batasan-batasannya dan kita juga harus memanage si uangnya, kita harus memanage waktunya dan lain-lain. Nah, beda halnya dengan operasional. Di sini bisa kita lihat bahwa operasional itu bersifat berkelanjutan dan berulang, bertujuan untuk menjaga fungsi bisnis sehari-hari serta fokus pada efisiensi dan konsistensi untuk menghasilkan output yang standar. Nah, jadi beda banget nih kalau operasional itu dia berkelanjutan, beda sama proyek yang emang ada jangka waktunya. Nah, kalau untuk contoh operasional nih misalnya ada error gitu kan, kalau error tuh bisa kapan aja ya. Jadi bisa misalnya bisa tahun depan, bisa 3 bulan setelah proyek itu selesai. Jadi operasional tuh bisa kapan aja gitu, dan misalnya ada request gitu juga bisa ke operasional. Makanya si operasional ini dia tidak ada yang namanya jangka waktu, tapi itu berkelanjutan kayak gitu. Terus yang ketiga ada jenis organisasi project. Nah, di jenis organisasi project ini ada tiga, yaitu functional organization, projectized organization, dan matrix organization. Nah, untuk organisasi fungsional ini itu bisa dibilang kayak misalnya kita ada sebuah perusahaan. Nah, si perusahaan itu memiliki departemen-departemennya lagi. Misalnya departemen marketing, departemen engineering, departemen HR dan lain-lain. Nah, itu disebut fungsional. Jadi setelah ketuanya, setelah CEO-nya itu nanti bakal ada departemen-departemen lagi dan sesuai bidangnya. Ada bidang marketing, sales dan lain-lain, ada bidang engineering kayak gitu. Nah, beda banget nih sama yang kedua, yaitu adalah projectized organization atau organisasi project, dimana setelah CEO-nya itu, setelah ketuanya itu, di bawahnya tuh langsung project manajernya. Jadi dibagi jadi banyak itu, kayak ada project manager, project manager, project manager, project manager. Nah, dari si project manager ini, satu project manager itu megang beberapa anak buahnya gitu, beberapa anggotanya, di mana anggotanya itu ada yang dari marketing, ada yang dari engineering, ada yang dari HR, dah kayak gitu. Jadi beda banget nih kalau misalnya fungsional kan langsung nih habis ketuanya langsung ke departemen-departemennya, departemen fungsional sesuai bidangnya. Sedangkan kalau organisasi yang berbentuk project ini dia habis ketuanya itu langsung ke manajemen
project manajernya gitu. Yang dimana si project manajernya ini megang si fungsionalnya kayak gitu, dan langsung diketuai oleh project manajernya. Nah yang ketiga ini cukup menarik, yaitu adalah matrix organization gitu. Matrix organization ini bisa dibilang adalah gabungan antara organisasi fungsional dan organisasi project, dimana habis dari CEO-nya itu, di bawahnya itu bakal ada manajemen project, lalu bakal ada bagian engineering, ada bagian marketing, ada bagian HR, ada bagian internal, eksternal, dan lain-lain kayak gitu. Nah nanti gimana ngegabunginnya itu, nah nanti kan dari si project di ketua project manager ini dia ada bawahan yang dimana bawahnya itu adalah project manajernya lagi. Jadi project manager. Nah si project manager ini minjem anak-anak dari departemen fungsional yang tadi di atas itu, yaitu engineering, marketing, dan lain-lain. Nah jadi digabung gitu, jadi kita kayak istilahnya tuh minjem orang dari departemen fungsional gitu, yang diketuai oleh project manager kayak gitu. Lalu ini udah 1, 2, 3, berarti yang keempat ya. Yang keempat ini ada proses manajemen proyek. Nah di sini ada 5. Sebenarnya banyak yang bilang ada 6 atau ada berapa gitu. Cuman kita di sini ambil yang 5 aja ya. Yang pertama adalah initiating, yang dimana di initiating ini kita bakal nge-initiate atau mengawali dari sebuah project itu kayak gitu. Jadi kita bakal memulai semuanya itu dari initiate. Lalu yang kedua ada planning, di mana planning ini kita merencanakan brainstorming terkait apa sih yang mau kita buat tersebut. Kayak kita buat langkah-langkahnya kayak gimana, nanti mau kayak gimana tuh kita buat di planning. Lalu ada executing. Executing itu adalah mengerjakan sesuatu yang sudah kita planning. Nah, jadi di executing ini misalnya kalau tim marketing dia bakal mungkin bikin konten, atau kalau misalnya engineering dia udah mulai ngoding segala macam. Lalu di sini ada controlling. Controlling ini kita bisa bilang kayak mengawasi lagi kayak jalannya dari si executing ini, apakah sudah benar atau belum gitu. Nanti kita juga bisa lihat nih apakah di sini masih ada bug atau apa gitu, kita lihat di controlling juga. Lalu di sini ada closing yang terakhir ya. Nah, closing itu adalah penutupan dari segala macam hal-hal tersebut gitu, atau ada juga tambahan kayak handover kayak gitu, itu nanti ada di closing kayak gitu. Oke, next ada sertifikasi. Nah, dari sertifikasi ini ada beberapa dari banyaknya institut itu, misalnya dari PMP dan CAPM ini dia ada di bawah Project Manager Institute kalau tidak salah. Ya dari Project Manager Institute atau PMI gitu. Nah nanti selain dari Project Manager Institute juga ada CSM ya, Certified Scrum Master, ini biasanya terkait dengan Agile gitu. Lalu ada dari Axelos juga, yaitu Prince atau Foundation and Practitioner kayak gitu. Ini sertifikat kalau misalnya kita mau jadi PM ya, Project Manager. Lalu terakhir ada tools, di mana tools ini ada banyak sebenarnya, cuman saya di sini ada kasih 4 aja, yaitu ada Jira, ada Notion, ada Trello, sama Asana. Jadi kalian kalau misalnya mau jadi PM, kalian wajib banget belajar salah satu aja sih, sudah salah satu dari tools-tools ini gitu. Tapi biasanya mungkin orang-orang kadang pakainya Trello atau Jira kali ya. Saya ada sih yang pakai Notion, tapi saya belum pernah lihat orang yang pakai Asana. Mungkin emang saya kurang explore aja, cuman biasanya saya lihat tuh orang pakai Jira, Trello gitu. Terus sedikit juga orang pakai Notion. Kayak gitu sih paling. Oke, kalau gitu makasih banget yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.